Terkait dengan keberadaan dari makam 7 Troloyo ini, saya menjadi teringat artikel yang ditulis oleh almarhum Pak Hadi Mulyo yang berjudul Candi Stone, Great Stone or Candi Stone, di mana dalam artikel itu beliau menyampaikan juga perihal nisan-nisan kuno yang terdapat pada makam ini. Apa yang menarik perhatian adalah beliau menyusun karangan itu dengan melakukan riset terdahulu dan mendapatkan informasi sangat penting terkait dengan keberadaan Troloyo ini. Di antara informasi yang penting itu adalah apa yang beliau dapatkan dari keterangan Bupati Mojokerto pada waktu yang lampau, yaitu Bapak Kromojoyo Adinegoro, yang pada waktu di awal abad ke-20 beliau mendapatkan tugas dari Dinas Purbakala Hindia Belanda untuk melihat, memeriksa daerah Troloyo ini. Dan ternyata dari laporan yang beliau berikan kepada Dinas Purbakala Hindia Belanda atau Oudheidskundigdienst, dia mengatakan bahwa areal ini boleh dikatakan relatif steril dari tinggalan arkeologi. Namun ternyata berita yang berikutnya ini membuat kita bertanya-tanya karena terdapat foto-foto lama dari periode abad yang sama, jadi pada awal abad ke-20-an itu. Yang pertama adalah foto yang mendukung pendapat dari hasil pengecekan Kromojoyo Adinegoro bahwa di Troloyo itu terdapat areal yang terbuka dengan pohon-pohon besar, kemudian juga ada dinding atau tembok keliling, tapi yang menarik hanya tampak satu nisan di luar pagar itu. Ada 3 foto yang mengiringi foto tersebut dan memberikan informasi seolah-olah di Troloyo memang pada waktu itu, pada awal abad 20 itu, kondisinya cenderung tidak ada bangunan-bangunan, tidak ada makam-makam kecuali yang tampak pada foto itu, hanya sebuah nisan. Namun tidak jauh dari awal abad 10, abad 20 juga terdapat foto yang mengejutkan karena di salah satu sudut Troloyo itu yang mungkin adalah menunjuk pada makam 7 ini, terdapat foto kuno dan di sana ada juga seorang sosok laki-laki yang berdiri di dekat makam 7 itu. Ternyata sudah ada struktur batanya agak sedikit berantakan dan juga ada batu-batu nisannya yang kemudian rupanya dikenal dengan sebutan makam 7 ini. Hal yang menarik yang harus kita gali lebih lanjut adalah kapan sebenarnya keberadaan makam 7 ini berdasarkan data tertulis yang pernah ada. Karena mengingat laporan dari Kromojoyo Adinegoro di awal dikatakan daerah ini steril, tapi ternyata ada 7 struktur bata yang memiliki nisan baik di kepala maupun bagian kaki. Nah, terlepas dari itu, ada sejumlah hal yang penting yang perlu kita waspadai atau kita cermati, bahwa terdapat hal-hal yang unik pada nisan-nisan di makam 7 ini, baik bagian kepala maupun bagian kaki. Termasuk diantaranya, yang pertama yang menarik adalah munculnya perpaduan antara tradisi Jawa kuno, yaitu munculnya bentuk kalamerga, kemudian pahatan yang berupa lingkaran dibalut dengan praba, atau seringkali masyarakat suka dengan latah mengatakan ini seperti Surya Majapahit. Kemudian di bawahnya ada tulisan angka tahun dengan angka Jawa kuno. Nah, dipadu di bagian belakangnya terdapat pahatan beraksara Arab dan berbahasa Arab. Nah, ini yang menarik perhatian kita. Kita perlu melakukan banyak kajian karena ternyata tidak semua nisan di makam 7 ini dilengkapi dengan pahatan-pahatan demikian. Namun yang jelas bahwa ada 2 jenis pahatan yang menonjol pada nisan-nisan di sini adalah lingkaran. Kemudian di tengahnya terdapat pahatan yang lain, entah itu berupa kitab yang dililit oleh pita atau pahatan yang sedikit berbeda, dan bisa muncul hanya pada satu sisi pahatan itu. Tapi tadi kita melihat bahwa pada makam yang ke-7 terdapat pada satu nisan 2 sisinya menunjukkan pahatan yang berbeda. Artinya pada nisan itu pahatan lingkaran dengan pola lilit
lilitan pada yang pitai melilit pustaka. Di sebaliknya ada lingkaran tapi dengan model bagian tengah yang berbeda dengan yang pertama tadi. Terdapat pada satu nisan yang sama. Nah, kita patut untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan juga pemberian nama yang diberikan pada ketujuh nisan ini oleh masyarakat, karena di sini ada nama-nama yang harus kita gali lebih lanjut. Karena di makam pertama seringkali dihubungkan dengan seorang pangeran bernama Pangeran Notosuryo. Kemudian yang kedua adalah ada Gajah Permodo. Kemudian ada Sabdo Palon, kemudian Noyo Genggong. Kemudian ada satu adalah Mban Kinasih. Nah, lalu satu lagi ada seorang putro. Nah, ini nama-nama ini bukan nama-nama yang bisa kita temukan dalam data tekstual historis. Oleh karena itu, apa yang dimiliki oleh masyarakat itu perlu kita lakukan triangulasi atau kajian. Apakah memang nama-nama ini bisa dihubungkan dengan tokoh-tokoh tertentu yang pernah ada di masanya, atau nama-nama itu munculnya adalah karena tradisi yang berlaku pada masyarakat. Karena bagaimanapun dalam rangka edukasi pada masyarakat luas, informasi itu harus berdasarkan pada bukti yang otentik dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, demikian review singkat saya terkait dengan tinggalan yang sangat spektakuler, tinggalan yang sangat terkenal dari wilayah Troloyo ini yang disebut sebagai Kompleks Makam 7 Troloyo.